Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ketaatan, amal kebajikan yang sudah kita kerjakan, khususnya selama di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan pula Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan, kekuatan, agar kita mampu terus mentaati Allah subhanahu wa ta'ala hingga kita menghadap Allah kelak dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita berharap mudah-mudahan salawat bersambung kepada kita yang berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di bulan Syawal, maka kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum,
Mohon maaf lahir dan batin jika seandainya selama kita berinteraksi, bermuamalah di majelis ini ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita senantiasa mendoakan agar kita terus diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan serta keberkahan-keberkahan agar kita mampu mengisi waktu kita dengan perkara yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita khususnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa. Maka sangat wajar ketika bulan Ramadan kaum muslimin semangat, antusias dalam menjalankan berbagai macam amal kebaikan. Selain pahala-pahala yang dijanjikan di dalamnya, juga iklimnya sangat mendukung. Dan kita berharap nilai-nilai Ramadan terus kita pertahankan hingga Ramadan depan, hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ibaratnya adalah madrasah, sebuah pendidikan. 1 bulan kita digembleng, kita dididik di bulan Ramadan, maka sekaranglah saatnya kita menghadapi ujian yang sesungguhnya, yakni 11 bulan ke depan. Apakah kita masih mampu menjadi hamba-hamba yang bertakwa 11 bulan ke depan, menjadi hamba yang lebih baik 11 bulan ke depan, atau justru sebaliknya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sampai kita menjadi seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita rajin membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan, sholat malam hanya di bulan Ramadan, sholat berjamaah hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Na'udzubillah. Jadilah hamba yang sejati, jangan menjadi hamba Ramadan. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba Allah yang sejati, dan jangan menjadi hamba Ramadaniyun, yakni hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Maka terus berdoalah kepada Allah agar amal kita diterima. Sampai 6 bulan ke depan terus diulang-ulang doa tersebut, ya. Dan berdoa pula kepada Allah supados kulolan panjenengan dipun paringi keistiqomah, ajeg anggenipun ibadah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali membacakan firman Allah Azza wa Jalla, surah An-Nisa, insyaallah ayat yang ke-36, ya. Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Ini bentuknya adalah fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Setiap perintah menunjukkan kewajiban. Maka wajib kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik dengan melayani keduanya, dengan mewujudkan permintaan-permintaannya, menafkahi keduanya ketika mereka memerlukannya, tentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bersikap sopan kepada mereka, tidak membentak mereka, tidak menghardik mereka, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada mereka. Ya, itu maksud dari wabil walidaini ihsana. Nanti kita penjelaskan ya, lebih dalam lagi. Berikutnya wabidzil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat, ya, kepada kerabat. Ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya Imam At-Tabari, al-qurba yang dimaksud di sini adalah yang ada ikatan kekerabatan, paman, bibi, ya, keponakan. Wal yatama, dan anak-anak yatim, ya, itu anak yang ditinggal mati oleh penanggung nafkah, yakni bapaknya, sebelum usia balik. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ya, orang miskin itu yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, walaupun dia mempunyai pendapatan, walaupun dia memiliki pendapatan, namun karena tidak cukup, maka dia dikatakan miskin. Wal jaridil qurba, wal jaridil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat, ya, tetangga yang dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, ya, nanti kita jelaskan makna tetangga di sini. Wassahibi bil jambi, dan berbuat baik kepada teman sejawat. As-sahib, teman dekat, teman sejawat. Wabni sabil, dan juga kepada ibnu sabil, ya, orang yang melakukan safar dan kehabisan bekal. Wama malakat aimanukum, dan berbuat baik pula kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Kata ulama tafsir, termasuk berbuat baik kepada karyawan, ya, kepada karyawan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, man kana mukhtalan fakhura, orang-orang yang mukhtalan kafura, yaitu membanggakan diri. Siapa mereka? Alladzina yabkhaluna, yaitu orang-orang yang kikir, ya, mereka orang-orang yang medit, bakhil, ya, orang yang bakhil. Yang dimaksud dengan mukhtalan fakhur, ya, orang yang bakhil. Selain bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dia juga memerintah orang lain supaya bakhil seperti dirinya. Terus dewa medit, juga mengajak orang mengikuti langkahnya menjadi orang yang pelit pula, ya. Naudzubillah min dzalik. Dosa jariah ini, dosa jariah. Berikutnya, ya, orang-orang yang tidak disukai Allah, wa yaktumun, dan mereka menyembunyikan ma atahumullah, apa yang Allah karuniakan kepadanya, min fadli, dari karunia-Nya.
yakni ya bisa berupa menyembunyikan ilmu, bisa berupa menyembunyikan ya harta, tidak mau berbagi. Dan ini ciri-ciri ahli kitab, terutama Yahudi. Nah, ciri-ciri ahli kitab. Maka jamaah kololan panjenengan ampun ngantos ya mengikuti karakter tersebut. Wa'tadna, dan kami menyediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir, azab muhina, azab yang menghinakan. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya ingin memberikan petunjuk kepada suami istri khususnya, karena ayat ini berkaitan dengan rumah tangga yang kita bahas di awal. Jadi sejak awal pembahasan surat Ali Imran, surat An-Nisa, ini menerangkan tentang sistem ikatan kekeluargaan. Ya, seperti yang kemarin kita bahas, menguji kemampuan anak yatim, ya, membatasi aktivitas ekonomi orang-orang yang masih ya bodoh, ya, yang safi, belum rusdun. Kemudian cara menggauli istri dengan sikap yang baik, yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Dan ini semua diatur oleh Allah, diawasi oleh Allah, ya. Berikutnya setelah menerangkan itu semua di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan hak-hak umum sesama manusia, hablum minan nas, ya, yang lebih umum. Ya. Bagaimana berbuat baik, yang pertama kepada kedua orang tua, kepada ya saudara-saudara yang ada hubungan kerabat, ya, dan seterusnya sampai kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, ya. Yang dimaksud dengan al-jaridil kurba, tetangga yang masih ada ikatan kerabat. Al-jaril junub, tetangga non kerabat. As-sahibil jambi, ini meliputi teman dalam perjalanan, ya. Istri termasuk sahabat dekat, ya, sebagaimana penjelasan Imam At-Tabari. Kemudian Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal, ya. Dan juga budak-budak yang kita miliki. Kalau nggak ada, berarti orang yang bekerja di bawah kita. Mungkin itu pembantu rumah tangga atau karyawan di perusahaan kita atau di tempat ya kita bekerja di sawah misalnya. Kita wajib berbuat baik kepada semuanya. Dan Allah suka dengan hamba-hambanya yang berbuat baik kepada ya hamba-hamba yang lain. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Yani Allah. Allah akan menyayangi kalian. Ini hak sama manusia. Dan diawali dengan hak yang paling pokok, yaitu hak Allah. Apa hak Allah? Yaitu sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim serta At-Tirmidzi, ketika Muadz bin Jabal ya, radhiyallahu anhu berboncengan dengan Nabi. Jadi Nabi pernah goncengan sama sahabat Muadz bin Jabal. Tiba-tiba Nabi bertanya, hal tadri ma haqqallah 'alal ibad? Mu'ad, tahukah kamu ya hak Allah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba? Qala, lihat adab sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala,
Lantas Nabi menjelaskan, ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang pertama dan utama apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau para hamba semuanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sumakal, lalu Nabi bertanya, atadri ma haqqal ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik? Ya Mu'adz, tahukah kamu apa hak yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya jika mereka telah melakukan perkara tersebut? Kalau kita sudah memberikan penuh hak Allah, apa yang kita dapatkan? Qala alla yu'adzibuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan didapatkan hamba yaitu Allah tidak akan mengazab mereka. Sampai-sampai Rasul berpesan, ya Mu'adz, jangan kamu ceritakan hal ini kepada yang lain. Nanti mereka akan berpangku tangan. Mereka tidak akan beramal, cukup mengandalkan ini sehingga meninggalkan amal-amal yang lainnya. Masya Allah. Dan ini pula kaum muslimin yang disebutkan dalam Al-Quran. Perintah pertama, larangan pertama dalam Al-Quran. Ya. Apa perintah pertama dalam Al-Quran? Jenengan saged ningali surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Perintah pertama dalam Quran, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata perintah pertama adalah u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Lalu Allah sebutkan ya kekuasaannya, kenapa Allah harus disembah? Sebab alladzi khalaqakum, dia telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dia juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, ya, la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dia menjadikan bumi sebagai hamparan tempat tinggal kalian, was-samaa'a binaa'a, menjadikan langit, ya, wa anzala minas samaa'i maa'a, menurunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang dengannya tumbuh tanaman-tanaman buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Lihat larangan pertama, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah niddun, tandingan-tandingan. Perintah pertama tauhid, larangan pertama syirik. Ya, dan inilah yang kita pegang. Kalau kita mati di atas kalimat ini, kita dijamin masuk surga, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi bismillah, mulai sekarang ya kita tanamkan tauhid dalam diri kita. Dan kita jauhi syirik, ya, apapun bentuknya. Nah, dan ini tentu ada pembahasan khusus ya. Nah, berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat rangkaian ayat ini diawali dengan apa? Diawali dengan menyebutkan hak-hak Allah. Ya. Pertanyaannya, apa sebabnya Allah mengawali rangkaian ayat ini dengan menyebutkan hak Allah? Ini memberikan isyarat kepada kita. Yang pertama, ibadah dan keikhlasan merupakan prinsip utama dalam agama. Jadi dalam segala gerak-gerik kehidupan kita, kita harus berusaha bagaimana mengikhlaskan semuanya untuk Allah, karena Allah. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Jangan sampai ya kita dalam beramal itu
ada keinginan-keinginan selain Allah. Jangan kaum muslimin. Ini yang pertama. Termasuk ini kunci utama seorang hamba mendapatkan keistiqomahan. Ya, sebagaimana kata Imam Malik, maka nalillah yabqa. Segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah akan langgeng, akan istiqomah. Kemudian yang kedua, alasan kenapa ayat ini rangkaiannya diawali dengan penyebutan hak-hak Allah, mengisyaratkan bahwa perkara-perkara yang akan diuraikan setelahnya, itu berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga dan seterusnya, dari ayat ini, ya rangkaian itu hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika berbakti, berbaktilah karena Allah. Ketika berbuat baik kepada kerabat, berbuat baiklah karena Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena pujian, ya, bukan karena sanjungan, bukan. Semuanya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Kemudian, ya, berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang larangan menyekutukan Allah. Kenapa? Karena di negeri Arab waktu itu, yang sebagaimana kita ketahui, semuanya menyembah berhala, menyembah berhala, ya, berkorbannya untuk berhala selain Allah, ya, berdoanya kepada selain Allah, ya, itu mereka. Ketika diingatkan, jangan menyembah berhala, oh tidak, kami gak nyembah berhala, tapi kami melakukan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara berhala ini. Itu kata mereka. Loh kok bisa? Iya, karena berhala ini dulunya orang-orang soleh. Jadi kami bertawassul dengan orang-orang soleh. Begitu kata mereka. Ya. Mirip nggak jawabannya dengan orang sekarang? Loh mas, kok minta ke kuburan? Oh tidak. Kami nggak minta kepada penghuni kubur, kami minta kepada Allah dengan perantara penghuni kubur. Nah, seperti itu. Coba kalau nggak percaya jamaah lihat dalam surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat yang ketiga. Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jawaban mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menceritakan tentang, ya, perbuatan mereka. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa jawaban mereka ketika diingatkan agar menyembah Allah semata? Ya. Ma na'buduhum. Kami enggak pernah menyembah berhala. Kami enggak nyembah itu berhala. Illa melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Kami berharap agar mereka berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, zulfa. Itu kata mereka. Itu jam yang berbahagia. Padahal berhala itu kan benda mati. Dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mencegah bahaya. Jangankan memberikan manfaat, menolak madarat dari orang yang menyembahnya. Dari diri sendiri aja gak mampu dia. Ketika hujan ya kehujanan, ketika sajennya dimakan lalat ya gak iso ya membela diri. Ketika sajen yang dia miliki diambil orang juga gak bisa ya membela diri, melindungi diri. Ya, bahkan dipecahkan, dirobohkan, ya. Masa benda mati kok disembahkan begitu? Maka Allah mengabadikan tentang ini dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum.
sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat, membahayakan mereka dan memberi manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Ini loh, kata mereka, berhala-berhala inilah yang kelak akan memberi syafaat kepada kita. Jadi orang-orang kafir itu menyembah berhala, berharap berhala ini nanti memberi syafaat, kan begitu. Mirip dengan kuburiyun saat ini. Mereka berharap penghuni kubur kelak menjadi pemberi syafaatnya. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, itu bentuk kemusyrikan mereka. Sama dengan orang sekarang, cuma beda gayanya, beda modelnya. Beda modelnya. Kan begitu. Kemudian bentuk kemusyrikan orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa. Mereka menyembah Nabi Isa. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31 saya dicatat Allah berfirman ya tentang perbuatan mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ya rahib-rahib mereka, yakni ruhban, itu jamak dari rohib, artinya pendeta-pendeta Nasrani. Ahbar itu pendeta-pendeta Yahudi. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, orang-orang alim mereka, yakni pendeta-pendeta Yahudi, warubanahum, dan rahib-rahib mereka, yakni pendeta-pendeta Nasrani, arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, begitu juga menjadikan Al-Masih Nabi Isa ibn Maryam. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah, illa melainkan liya'budu ilaha wahida, supaya menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Subhana, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Ini yang pertama, bentuk-bentuk kesyirikan mereka. Kemudian berikutnya, kewajiban kita berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Baik mereka ketika masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, jelas jamaah sudah tahu bagaimana cara birrul walidain, ngabekti marang tiyang sepah kekalih. Nalika sampun sedo pripun caranipun? Kalau sudah meninggal, pertama kita mohonkan ampun untuk mereka. Gak usah nunggu setahun sekali gitu kan ya. Setiap saat ketika kita sujud, di akhir sebelum salam, ketika tahajud ya, di sepertiga malam, antara adzan iqamah, selesai sholat, setiap saat kita doakan mereka, ya. Kita doakan mereka. Kemudian yang kedua, menjalankan wasiat-wasiatnya, ya, melunasi hutang-hutangnya, dan menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat ayah atau ibu kita yang sudah meninggal, ya, dan menyambung ya ukhuwah Islamiyah dengan sahabat-sahabat ayah kita. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ingat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan, penyebutan berbuat baik kepada orang tua disebutkan setelah perintah menyembah Allah. Ini menunjukkan kebesaran ya hak
orang tua atas anak-anaknya. Maka jangan dolim sama diri kita dengan mendolimi orang tua kita. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, birrul walidain yang paling berat itu adalah tidak menyakiti mereka, termasuk dengan sikap kita. Makanya ketika ulama menterjemah fala taqul lahuma uf, janganlah kamu berkata kepada keduanya uf. Uf itu apa? Kalau diterjemah depak, kemenak, cih, gitu kan. Uf itu sebenarnya adalah hembusan nafas. Uf. Ya. Jadi ketika orang tua memanggil kita atau meminta tolong kepada kita, lalu kita menjawab dengan itu sudah menunjukkan kedurhakaan. Ya, itu menunjukkan apa? Kedurhakaan. Hembusan nafas yang tidak suka itu tanda dari kedurhakaan. Anda tarik nafas, itu sudah bentuk dari kedurhakaan. Sedangkan kita bukan hanya kita sampai keluar ungkapan-ungkapan sampai marah dan sebagainya gitu ya. Saya punya ustadz, itu orang tuanya itu rewel banget. Ketika saya silaturahmi ke rumah beliau, dia bilang sama saya, Ustadz katanya, doakan saya supaya sabar menghadapi ibu saya. Saya sampai nggak bisa tidur, Ustadz. Baru mau kesirep, celuk lagi. Napa bu? Ya nggak ada, cuma manggil aja. Ya wis, tidur lagi. Pas mau kesirep, terus begitu. Ya, sampai dia sakit pun tetap dipanggil-panggil. Nah, Masya Allah. Jadi sampai nggak bisa bergerak itu kan ya. Nah, ini berat. Saya nggak bisa bayangkan. Karena orang tua kalau sudah sepuh itu, ini berat ya. Karena kalau sudah pikun kadang ya seperti itu. Berat sekali. Nah, ini yang ujian paling berat. Ya, ujian paling berat. Ya. Adapun orang tua saat merawat kita, ya, itu dengan penuh kasih sayang. Nyewoi kita dengan penuh kasih sayang, ya, dan macam-macam. Tapi ketika kita merawat orang tua, ini di sini ada pertanyaannya. Kadang-kadang ada anak merawat orang tua sambil berdoa, ndang mati gitu ya. Enggak ngerepoti seperti itu ada. Nah, beda sekali, ya. Masya Allah. Makanya Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, saya lupa, ketika ditanya tentang ya baktinya kepada orang tuanya, ya Khalifah, ya Umar bin Khattab ya, apakah yang saya lakukan sudah memenuhi hak saya sebagai anak terhadap orang tua? Belum, katanya. Loh kok belum? Dulu orang tuamu merawat kamu dengan penuh kasih sayang agar kamu tumbuh dewasa. Sedangkan sekarang kamu merawat orang tuamu agar orang tua cepat tiada, gitu kan ya. Nah, ini bedanya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Makanya berat. Karena merawat orang tua itu berat, maka pahalanya juga besar. Sebab orang tua adalah ya pintu surga yang paling luas, yang paling lebar, kan begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ini prinsip agama yang wajib. Saya ulangi, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, prinsip agama ya yang paling wajib setelah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah berpesan kepada kita, fala taqul lahuma uf wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya. Tapi waqul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang baik, yang lembut, yang tidak menyakiti. Ini yang paling berat, terutama di zaman sekarang. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kita lanjutkan berikutnya yang akan datang dengan rangkaian ya berikutnya tentang berbuat baik kepada kerabat karib. Nah, saya kira ini karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, ya, memberikan kekuatan agar kita mampu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sekian, mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah yang akan datang juga akan kita bawakan kisah-kisah nyata tentang berbakti kepada orang tua, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.